Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita akan melanjutkan pembacaan, pembelajaran, dan perenungan dari firman Tuhan dari Kitab Kejadian, pasal ke-50, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita membuka Alkitab kita, dan kita akan membacanya, mempercakapkannya. Sebelumnya, mari kita berdoa memohon pertolongan, hikmat, kekuatan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, dan syukur kepadamu. Engkau layak diagungkan dan ditinggikan. Kami bersyukur untuk kesempatan-kesempatan yang indah membaca firman-Mu, mempelajarinya, merenungkannya, terlebih lagi melakukannya. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa dan yang lemah ini. Ajarlah kami mengerti firman-Mu, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman. Sehingga hidup kami berkenan di hati-Mu, dan banyak orang mengenal Engkau melalui kehidupan kami sehari-hari. Tolong kasihani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami satu-satunya. Amin. Mari kita membaca, mempelajarinya, dan saya akan mengulasnya satu ayat demi satu ayat untuk kita dapat manfaatnya dan melaksanakan pengajarannya dalam kehidupan kita saat ini. Kejadian pasal 50, ayat 1. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya, maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam dua ayat ini kita mengetahui ada suatu upacara dan kesedihan. Yusuf yang lama sekali tidak berjumpa dengan orang tuanya. Dan hanya beberapa belas tahun kemudian, ayahnya dipanggil Tuhan. Ia menangis, tapi tidak berhenti di sana. Ia meminta tabib-tabib merempah-rempahi tubuh mayat dari Israel ini. Mengapa? Supaya dapat nantinya ada acara dan ritual dari kematian ayahnya ini. Tentunya ini hal yang perlu bagi kita sebagai orang percaya, tetap sebagai orang Kristen, tidak apa-apa menangisi kematian yang kita kasihi. Karena memang perpisahan ini sementara, tetapi dalam kesementaraan kita sebenarnya membutuhkan tetap panduan arahan dari orang tua kita. Tetapi ada waktunya memang kita akhirnya ditinggalkan oleh orang tua kita. Kita boleh menangis, jangan tahan air mata kita ketika kita sedang mengalami kesedihan. Itu menunjukkan bahwa kita manusia yang normal, manusia yang penuh rasa cinta. Bukan berarti Yusuf tidak beriman atau tidak mempercayai kebangkitan atau tidak meyakini bahwa nanti akan berjumpa dengan ayahnya Israel di bumi yang baru. Tidak demikian. Ini berbicara soal berpisah sementara. Walaupun sementara, kepedihan, kesedihan tetap akan dialami oleh setiap orang. Dan tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Kalau sekarang secara medis digunakan suntikan formalin supaya mengawetkan dengan tujuan agar acara upacara pemakaman atau acara upacara kematian dapat berlangsung dengan baik, tidak ada bau busuk, dan tidak merusak suasana. Ini juga baik, sehingga kita perlu memberikan suatu apresiasi kepada orang tua, kepada orang-orang yang ikut serta dalam kedukaan kita. Ayat 3, hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah namanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Wah, luar biasa bukan? Merempah-rempahi itu membutuhkan 40 hari lamanya. Supaya mayat itu tidak bau busuk. Dan yang akan melayat, menyaksikan, dan menangisi dari Israel ini tidak merasa risih atau terganggu, bahkan kesehatannya pun tidak terganggu. Kalau sekarang cukup disuntikkan formalin dan memang waktunya terbatas, 3 hari atau 4 hari. Namun tujuannya jelas untuk penghargaan, bahwa ada kesan-kesan yang indah yang diberikan oleh almarhum orang yang sudah meninggal ini. Dan 70 hari orang-orang Mesir menangisi Yakub Israel ini. Mengapa? Tentu bukan tradisi saja membuat mereka itu menangisi. Bagi saya ini adalah sebuah penghargaan penghormatan terhadap Yusuf, terlebih lagi dalam sisa umurnya bisa jadi
Yakub memberikan pengajaran-pengajaran yang baik bagi penduduk Mesir. Di ayat 4 dikatakan demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun. Ayat 5, bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Betapa kasih Yusuf kepada orang tuanya Israel, dan pesan dari Israel ini betul-betul disimpan dalam hati Yusuf. Ketepatan Yusuf memang memiliki otoritas, kedekatan dengan Firaun, dan sebagai tangan kedua dari Firaun. Tentu ini tidak sulit bagi Yusuf untuk melakukannya. Namun demikian, Yusuf tidak gegabah, karena kekuasaan dan otoritasnya dia tidak perlu izin dari Firaun, tidak demikian. Tetapi Yusuf menghargai dan menghormati Firaun, sebagaimana ia menghargai orang-orang yang ada di atasnya. Demikian Yusuf memberikan informasi kepada Firaun dan seisi istananya, sehingga izin itu jikalau boleh diberikan, agar ia dapat menguburkan ayahnya dan kembali lagi ke Mesir, menjadi orang kedua dari Firaun, dan dia akan memimpin Mesir supaya Mesir dalam keadaan sejahtera. Ayat 6, lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Ayat 7, lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf. Ayat 8, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya, hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Puji Tuhan, Firaun mengerti betul hubungan dekat Yusuf dengan ayahnya Israel. Terlebih lagi, Firaun telah mendengar kesaksian daripada Israel ini. Bahkan bagaimana Yusuf dikirim Tuhan mendahului saudara-saudaranya untuk keselamatan keluarga mereka dan juga Mesir dan bangsa-bangsa lain. Bukan hanya Yusuf yang berangkat ke tanah Kanaan untuk penguburan dari ayahnya ini, tetapi juga orang-orang Mesir, orang-orang yang ada di istana Mesir, bahkan seluruh isi rumah Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan inilah yang menjadi kesan terindah. Kalau kita melaksanakan penguburan orang tua kita, keluarga kita bersyukur kalau kita mendapatkan kesempatan untuk dapat menguburkan orang tua kita dengan penuh harapan nanti jumpa lagi di langit dan bumi yang baru. Karena kita tahu perpisahan itu sementara, sekejap saja, seperti istirahat tidur malam yang besok pagi bangun dan melihat hari yang baru. Di ayat yang berikutnya, ayat 9, baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Atyair, ayat 10, yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Sampai 7 hari perkabungan. Perjalanan bisa jadi kurang lebih sekitar 2 minggu. Jadi ada waktu yang cukup lama sejak meninggalnya Israel sampai kepada penguburan. 40 hari dirempah-rempahi, kemudian setelah itu 70 hari ditangisi di Mesir, selanjutnya dibawa ke Kanaan dalam perjalanan kurang lebih 2 minggu, berarti tambah 14 hari, lalu 7 hari kemudian ditangisi lagi dengan acara perkabungan. Berarti kurang lebih sudah ada 110, 124, 131 hari. Kira-kira berapa bulan? Kalau kita hitung 1 bulan 30 hari, maka kira-kira ada kurang lebih hampir 5 bulan. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Atad itu, berkatalah mereka, ayat 11-nya, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Ayat 12, anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Ayat 13, anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia di dalam gua di ladang Makpela, dan yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang-ladang yang di sebelah timur Mamre. Ayat 14, setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya, dan semua orang yang turut pergi ke sana, bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Puji Tuhan, ternyata keriuhan penguburan itu sesuatu yang biasa sejak zaman dulu sampai sekarang. Bukan untuk hura-hura, bukan untuk pesta pora, tetapi untuk perkabungan. Kemarin baru berjumpa, sekarang
sudah dikuburkan. Kira-kira seperti itu perasaan dalam hati Yusuf dan saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, upacara penguburan sudah selesai. Keriuhan atau kegembiraan atau kesedihan bercampur semuanya sudah selesai. Kenangan yang indah, pesan-pesan yang baik, nubuatan-nubuatan yang disampaikan Israel sudah disimpan di hati saudara-saudaranya Yusuf dan Yusuf. Dan dari sini kita belajar bahwa yang tersisa dari seorang manusia adalah apa yang dilakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang paling penting? Legacy, warisan yang paling penting dan yang berharga dari seseorang setelah ia mengalami kematian, meninggal dunia. Warisan yang paling penting, legacy dari seseorang, ialah ketika ia dalam seumur hidupnya mempertaruhkan dirinya di hadapan Allah, mengikuti Allah sebagai seorang musafir yang berkelana menjalani hidup sesuai dengan pimpinan dan rancangan Tuhan. Dengan demikian, Yusuf menikmati hidup yang dibaharui oleh Allah dan menyaksikan bagaimana saudara-saudaranya juga dipimpin oleh Tuhan. Dan warisan iman yang ditanamkan Yakub Israel kepada anak-anaknya itulah yang bernilai kekal, berharga. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita? Apa yang kita wariskan kepada gereja Tuhan? Apa yang kita wariskan kepada bangsa kita? Yaitu hal-hal yang bermakna kekal, yang bermanfaat untuk kekalan. Bukan harta, bukan tahta, bukan kemewahan dan kemegahan. Karena semuanya itu cepat atau lambat akan habis dan lenyap. Tetapi warisan, legacy yang paling penting ialah kebenaran-kebenaran Allah, janji-janji Allah, harapan-harapan di dalam Allah. Itu yang dibagikan, pengalaman bersama dengan Allah, hidup berjalan dengan Allah. Ini yang perlu dibagikan, dinyatakan sebagai legacy dalam kehidupan orang-orang percaya. Seperti yang sudah disampaikan Yusuf kepada Firaun, dia dan saudara-saudaranya, semua rombongan yang keluar dari Mesir untuk penguburan ayahnya, kembali lagi ke Mesir untuk menjalani kehidupan sehari-hari, sebagaimana sudah dilakukannya sebelumnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tahapan demi tahapan dalam kehidupan kita, dengan berbagai pergumulan, turun, naik, bahkan jatuh, bangun, dan susah, payah, suka, dan duka, bersilih ganti dalam hidup kita. Ketahuilah, sebagai orang-orang percaya, berjalan di dunia yang fana ini, kita akan mengakhirinya dengan pertandingan yang selesai. Hal yang perlu kita pelajari dari ayat-ayat ini, yang pertama, kalau kita mengalami kedukaan dan kesusahan, dan kita perlu menangis, menangislah di hadapan Tuhan Allah dengan penuh rasa permohonan belas kasihan Tuhan. Jangan kita menjadi orang-orang yang munafik, yang merasa kuat, tapi sebenarnya tidak kuat. Karena ditinggalkan orang-orang yang mengasihi kita, mendahului kita, dan tinggal kita sedang berjalan menuju ke sana juga. Yang kedua, kalau ada orang tua kita, keluarga kita yang meninggal dunia, bolehlah mengikuti upacara dan acara pemakamannya, penguburannya, kedukaannya, untuk memberikan kepada diri kita dan keluarga kita dan semua yang hadir suatu rasa kedukaan. Dan itu dapat dilakukan lebih kurang 5 bulan. Dan ini cukup panjang waktunya, waktu itu. Tentunya kalau sekarang bisa dipersingkat 3 hari atau seminggu dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, hal yang ketiga, yang penting, apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada gereja kita, kepada bangsa kita. Legacy apa? Apakah hanya harta, takhta, dan kemegahan dunia ini? Tentu tidak. Tetapi kebenaran firman, kesaksian hidup, dan jiwa-jiwa yang mau mendengarkan firman Tuhan dari kehidupan kita, perkataan kita. Dan yang terakhir, kalau kita sudah menjalani aktivitas-aktivitas rutin kita, ketahuilah semua aktivitas rutin adalah kasih karunia dari Allah. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah membaca, mempelajari, memperbincangkan, dan merenungkan firman Tuhan ini. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dibacakan, kami sudah mempelajarinya, dan kami juga sudah merefleksikannya. Ada banyak hal yang harus kami gali temukan, pengajaran-Mu untuk kami. Namun keterbatasan kami memahaminya. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mendalaminya, menghayatinya, dan menggali temukan lagi prinsip apa supaya kami dapat melakukannya untuk kehidupan kami yang relevan saat ini.
Terima kasih Bapak. Berkati kami semua yang mendengarkan video ini, yang membagikannya, dan yang menjadi saluran berkat. Terpujilah Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.